Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Pidato perdana Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI di gedung DPR MPR pada 20 Oktober 2024 itu boleh jadi adalah bentuk kegelisahan dan keprihatinannya menyaksikan nasib rakyat Indonesia yang tergerus kemiskinan karena maraknya praktik korupsi di kalangan elit. Skandal keuangan paling mutakhir dan menghebohkan tentu saja terbongkarnya praktik lancung di tubuh Pertamina Patraniaga, salah satu anak perusahaan Pertamina di bidang olahan minyak bumi. Perkembangan terakhir, Kejaksaan Agung menambah 2 tersangka dari sebelumnya 7 dalam dugaan korupsi Pertamina Patraniaga di tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Kedua tersangka baru itu diduga terlibat dalam pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamakron 92. Karena ini juga merupakan bagian dari yang dicadangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Genderang perang terhadap praktik koruptif memang menjadi bagian dari sikap kepemimpinan Prabowo Gibran. Tak cuma saat pelantikan presiden, dalam beberapa kesempatan, Prabowo berkali-kali mengultimatum mereka-mereka yang terindikasi melakukan korupsi. Satu di antaranya saat memberikan sambutan dalam Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, 10 Februari lalu. Bahkan Prabowo menyebut koruptor-koruptor itu sebagai maling. Saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Sikap Prabowo mempersilahkan penegak hukum untuk mengambil langkah keras itu. Rupanya memang bukan omon-omon. Terbukti setelah lewat 100 hari usia pemerintahannya, borok di tubuh Pertamina pun langsung terkuak. Kejaksaan Agung seolah tanpa beban menciduk petinggi Pertamina Patraniaga yang terjerat praktik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Di media sosial, meme klasemen Liga Korupsi di Indonesia menempatkan skandal Pertamina berada di papan pertama, diikuti korupsi di PT Timah dan perkara besar lainnya. Angka tersebut berdasarkan hitungan Kejagung yang menyebut potensi kerugian negara bisa mencapai hampir 1 kuadriliun rupiah bila pola korupsi berlangsung selama periode 2018 sampai 2023 yang membuat banyak pihak marah dan terkejut. Tentu mungkin akan ada kekagetan gitu.
ada keterkejutan ketika misalnya proses bersih-bersih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini dijalankan. Tapi ini kan kaget sebentar lah. Kalau kemudian semua bisa mengikuti gerak langkah yang diinginkan Presiden, menjalankan institusi, menjalankan perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab, bebas dari korupsi, saya rasa kekagetan ini tidak akan lama. Jadi kita akan mencapai kesetimbangan baru secepatnya. Apapun istilahnya, entah itu keseimbangan baru, wajah baru, atau budaya baru, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah tekad pemerintah untuk melakukan upaya bersih-bersih di segala sektor. Sebuah mimpi yang tak mudah mewujudkannya, tapi sudah tentu pantas didukung penuh oleh siapapun yang ingin negeri ini bebas dari penjahat kerah putih. Men of our time.